Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Suryasa bhikkhave udayato etang ubanggamang etang ubanimitang yadidang arunugang ewamewa ko bhikkhave bhikkhuno ariyaya adanggika magasa upadaya etang ubanggamang etang ubanimitang yadidang yuniso manasikara sambada. Wahai para biku, seperti halnya munculnya matahari, diawali dan ditandai dengan kemunculan fajar, demikian pula munculnya jalan mulia berunsur 8 bagi seorang biku, ditandai, diawali dengan munculnya yuniso manasikara, perhatian bijak. Yang saya hormati para rama-ramani, kepada para bapak ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi hari ini merupakan berkah bagi kita semua, karena kita bisa kembali di hari Minggu ini melakukan kebajikan dengan datang ke wihara, memberikan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai bagian pujajak pujanianang, dan kita juga lakukan kebajikan dengan melakukan berbagai macam perenungan Dhamma melalui pembacaan parita, pembacaan sutta, dan juga bermeditasi, dan juga dilanjutkan pada kesempatan ini mengulang kembali ajaran Buddha dengan mendengarkan pembabaran Dhamma. Pada kesempatan pagi hari ini ada satu poin, satu topik Dhamma yang kita semua sebagai umat Buddha patut untuk memahami, yang tidak lain berkenaan dengan yoniso manasikara, yang sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris careful attention, terkadang wise attention, perhatian yang penuh dengan kehati-hatian, terkadang juga diterjemahkan perhatian bijak. Nah, kita menggunakan istilah perhatian bijak. Yoniso manasikara ini sangat penting, karena akan menjadi satu instrumen, satu alat yang harus kita kembangkan, kita munculkan dalam upaya kita mengembangkan batin, dalam upaya kita mempraktikkan cita bhavana. Dan tentunya yoniso manasikara ini juga penting dalam upaya kita untuk melenyapkan kotoran batin. Itulah kenapa suatu kali Sang Buddha juga menyampaikan kepada para siswa beliau mengatakan, Danato bhikkhave passato asawanang kayang wadami no ajanato no apassato. Wahai para biku, saya katakan bahwa hancurnya asawa, hancurnya kotoran batin adalah bagi ia yang mengetahui dan ia yang melihat, dan bukan bagi ia yang tidak mengetahui dan tidak melihat. Kemudian dilanjutkan, apa yang dimaksud dengan hancurnya kotoran batin adalah bagi ia yang mengetahui dan melihat.
adalah ketika seseorang mampu membedakan apa itu yoniso manasikara, apa itu ayoniso manasikara. Ada dua hal, yoniso manasikara dan ayoniso manasikara. Yoniso manasikara adalah perhatian bijak, ayoniso manasikara adalah perhatian yang tidak bijak. Seseorang yang mampu memahami dua hal ini dan mengembangkan yang pertama dan melenyapkan, meninggalkan yang kedua, yang tidak lain adalah perhatian yang tidak bijak, adalah seseorang yang memungkinkan suatu saat bisa menghancurkan kotoran batin. Maka perhatian bijak ini sangat penting untuk dikembangkan. Ada sebuah pertanyaan yang juga sering ditanyakan oleh umat kepada kami para biku. Bante, bagaimana kita sebagai umat Buddha, karena tujuan kita adalah untuk melenyapkan segala bentuk kotoran batin, untuk melenyapkan belenggu yang membelenggu kita untuk terus dibelenggu, dicengkram dalam tumimba lahir. Bagaimana kita mengupayakan kita agar kita bisa terbebas dari belenggu? Yang kita tahu bahwasanya ketika seseorang terbebas dari 3 belenggu, maka disebut sebagai sotapana atau pemasuk arus, atau seseorang yang hidupnya sudah sejalan selaras dengan jalan mulia berunsur 8. Ketika seseorang menghancurkan 3 belenggu, melemahkan 2 belenggu, dikenal sebagai sakadagami. Yang melenyapkan 5 belenggu adalah anagami. Yang melenyapkan semua belenggu adalah seorang arahanta yang telah terbebaskan secara total. Nah, biasanya umat ini bertanya, paling tidak adalah bagaimana bisa menghancurkan 3 belenggu untuk mencapai sotapana. Karena diketahui kalau seseorang mencapai sotapana, setidaknya ia tidak akan dilahirkan di alam alam rendah. Jadi banyak umat yang kemudian bertanya, bagaimana supaya bisa mencapai kesucian sotapana, supaya tidak terlahir di alam rendah. Saya tidak tahu sebenarnya maksud untuk mencapai sotapana supaya tidak terlahir di alam rendah itu karena apa? Karena kalau tidak disadari, kalau sekarang mencapai sotapana dan saya tidak terlahir di alam rendah, kan apapun yang saya lakukan tidak masalah. Kalaupun saya berbuat jahat, tidak masalah, toh tidak akan terlahir di alam rendah. Kalau saya bersenang-senang, tidak masalah, toh saya tidak akan terlahir di alam rendah. Jadi terkadang ingin mencapai sotapana tetapi dengan dalih, tanpa disadari, dengan dalih supaya bisa bersenang-senang. Dan tentunya tidak demikian. Nah, apapun itu adalah, Sang Buddha menyampaikan ada 4 syarat yang harus dimiliki dan dikembangkan agar seseorang mengarah dirinya untuk bisa menghancurkan setidaknya adalah 3 belenggu atau mencapai sotapana. Yang pertama adalah seseorang harus memiliki teman yang baik, harus selalu berasosiasi dengan teman yang baik. Sakpurisa Sangsewo. Sakpurisa adalah teman yang baik, Sangsewo adalah berasosiasi dengan teman yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua adalah seseorang harus sering mendengarkan ajaran Dhamma, ajaran kebenaran, ajaran yang nanti membawa kepada pembebasan itu sendiri. Saddhamma sawanang. Nah, yang ketiga adalah seseorang harus memiliki yoniso manasikara, perhatian yang bijak. Baru kemudian yang keempat, seseorang harus hidup
sesuai dengan dhamma. Dhamma nudhamma pati pati. Jadi harus mempraktikkan hidup sesuai dengan dhamma. Nah, sebenarnya 4 hal ini 4 hal yang tidak dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa dengan serta-merta langsung mempraktikkan dhamma, tidak bisa. Pertama yang harus dimiliki seseorang adalah teman yang baik. Sering berasosiasi dengan teman yang baik, teman yang bijaksana. Dan ini penting sekali. Di banyak khotbah Sang Buddha, kalyanamita ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk dimiliki. Maka pernah Bhante Ananda suatu kali menyampaikan kepada Sang Buddha, Bhante, saya melihat bahwasanya separuh kehidupan yang luhur itu disebabkan karena teman yang baik. Tapi Sang Buddha mengatakan, jangan berkata demikian. Tidak hanya separuh, tidak hanya setengah. Bahkan seluruh kehidupan yang luhur muncul karena apa? Teman yang baik. Nah, teman yang baik ini penting untuk kita miliki. Dan ketika kita berteman dengan orang baik, berasosiasi dengan orang yang baik, maka yang kedua akan muncul. Kita akan punya kesempatan untuk banyak mendengarkan dhamma. Punya kesempatan untuk banyak mendengarkan ajaran Buddha. Dan ini akan terjadi. Tapi kalau kita tidak punya teman yang baik, sulit untuk bisa punya kesempatan mendengarkan ajaran Buddha. Kalaupun sekarang misalnya kita bisa mengakses di internet berbagai sutta khotbah Sang Buddha, tetapi ketika kita tidak face to face dengan teman-teman yang juga sepaham, teman-teman yang satu pemahaman, satu motivasi, kita pun juga tidak akan termotivasi. Karena teman di sini tidak hanya nanti akan mengajarkan dhamma, mengabarkan dhamma, tetapi juga memotivasi untuk mempraktikkan dhamma. Maka dengan teman yang baik, kita akan memiliki kesempatan untuk mendengarkan dhamma. Nah, kalau kita punya kesempatan untuk mendengarkan dhamma, maka perhatian kita juga akan menjadi bijak. Yoniso manasikara. Dan kalau kita punya perhatian yang bijak, itu sendiri adalah praktik dhamma. Praktik dari ajaran Buddha. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan yoniso manasikara atau perhatian yang bijak? Secara garis besar yang harus kita pahami adalah perhatian bijak adalah sebuah perhatian yang mana ketika seseorang memperhatikan objek tertentu, memperhatikan fenomena tertentu, memperhatikan situasi kondisi tertentu, kotoran batin yang belum muncul itu tidak muncul. Kotoran batin yang sudah muncul itu lenyap. Sementara pikiran-pikiran baik yang bermanfaat, yang berguna, yang belum muncul itu muncul. Dan pikiran-pikiran baik yang bermanfaat, yang berguna, yang sudah muncul itu berkembang. Kalau seseorang dengan memperhatikan sesuatu, 4 hal ini terjadi, maka ia memiliki perhatian yang bijak. Sebagai contoh adalah ketika kita bermeditasi. Saat kita bermeditasi, kita memperhatikan objek keluar masuknya nafas. Kita tahu, kita perhatikan, apakah dengan memperhatikan objek keluar masuknya nafas, kotoran batin yang muncul itu muncul, yang tidak muncul, yang sudah muncul itu berkembang, sementara yang baik-baik yang sudah muncul itu berkurang, atau yang
belum muncul, itu tidak akan muncul. Kalau itu terjadi berarti meditasi kita tidak benar. Meditasi kita tidak memiliki yoniso manasikara, perhatian yang bijak. Nah, perhatian yang bijak di sini akan mengarahkan ketika bermeditasi dengan apapun objeknya. Kenapa saat bermeditasi kita harus senantiasa kembali kepada objek? Pikiran mengembara kembali kepada objek, pikiran mengembara kembali kepada objek. Kenapa demikian? Itu harus didasari oleh perhatian yang bijak, oleh pengetahuan. Mengetahui bahwasanya ketika pikiran kita mengembara, disitulah berbagai macam kotoran batin muncul. Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, pikiran yang aktif itu muncul ketika pikiran dibiarkan mengembara. Apakah berpikir-pikir tentang yang lampau ataupun yang akan datang, dibiarkan mengembara ke sana, disitulah berbagai macam pikiran buruk yang tertampak di dalam 5 rintangan batin. Dan ketika itu terjadi, artinya kita tidak memiliki perhatian yang bijak. Namun kalau kita punya perhatian yang bijak, kita tahu, oh ini pikiran mengembara. Dan seseorang tahu, ini harus dikembalikan kepada objek meditasi. Dengan senantiasa kembali kepada objek meditasi, pikiran-pikiran buruk yang termanifestasi ke dalam 5 rintangan batin itu semakin berkurang dan bahkan lenyap, sementara kualitas batin yang baik, yang positif akan berkembang. Ketenangan berkembang. Karena kalau batin dibawa ke sini dan sekarang bersama dengan objek meditasi, ketenangan akan berkembang, akan muncul. Keseimbangan batin akan muncul. Bahkan kesabaran juga muncul. Kenapa? Karena kalau tidak ada kesabaran, pikiran mengembara ya sudah dibiarkan. Tetapi karena ada kesabaran, dengan berbagai macam masalah kondisi batin yang terus mengalami kesulitan, seseorang terus meditasi, tidak pantang mundur, kembali kepada objek meditasi. Kesabaran juga berkembang. Dan tentunya konsentrasi berkembang. Perhatian sati juga berkembang. Dan pemahaman ini baik, ini buruk, pikiran yang membara adalah buruk, yang kembali kepada objek adalah baik, yang itu adalah kebijaksanaan, itu juga berkembang. Nah, dengan perhatian yang demikian, yang buruk-buruk itu berkurang, yang baik-baik itu berkembang, itu disebut sebagai perhatian yang bijak. Atau misalnya pada saat duduk bermeditasi, muncul rasa sakit, kesemutan, kakinya sakit, pinggangnya pegal. Nah, kalau seseorang tidak punya perhatian yang bijak, ya begitu sakit terjadi, ia langsung mengubah posisi duduk. Dan itu adalah kebiasaan yang lama. Kebiasaan kita adalah ketika tidak terlatih batin kita, begitu sakit muncul, kita langsung mencari kesenangan, menutupi ketidaknyamanan dengan kesenangan. Tanpa disadari, kita langsung mengubah posisi duduk. Tetapi kalau kita mengembangkan perhatian yang bijak, di situ akan muncul pemahaman bahwa ketika sakit muncul, cobalah untuk bertahan, walaupun seumpamanya sementara. Karena bertahan juga bagian dari mengembangkan batin. Setidaknya adalah mengembangkan kesabaran, bertahan. Dan walaupun hanya 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4, 5 menit, kita sudah mulai bertahan, kita mengembangkan kesabaran, dan kesabaran kita semakin berkembang, maka artinya pada waktu itu kita memiliki perhatian yang bijak.
Maka intinya adalah bahwa perhatian yang bijak ini adalah perhatian di mana ketika kotoran batin itu muncul, itu menjadi lenyap. Yang belum muncul itu tidak akan muncul, dan ketika bentuk-bentuk pikiran yang baik sudah muncul, itu berkembang, dan yang belum muncul itu akan muncul. Itu adalah perhatian yang bijak. Maka Sang Buddha di dalam salah satu khutbahnya, khutbah kedua dari Majjhima Nikaya, Sabba Sawa Sutta, yang tadi juga saya kutip, satu kutipan tentang bagaimana seseorang yang menghancurkan kotoran batin harus seseorang yang melihat dan mengetahui. Yoniso manasikara dan ayoniso manasikara. Nah, di sana Sang Buddha menyampaikan ada 7 hal yang hendaknya seseorang lakukan, dan ketika 7 hal ini dilakukan, maka orang demikian artinya memiliki yoniso manasikara, perhatian yang bijak. Nah, 7 hal ini merupakan 7 cara untuk melenyapkan kotoran batin. Dalam situasi kondisi yang berbeda, nah seseorang bisa menggunakan salah satu dari 7 hal ini untuk melenyapkan kotoran batin. Dan ketika ini dilakukan, maka orang demikian tengah mempraktikkan, mengembangkan yoniso manasikara. Yang pertama adalah dasana pahattaba sawa. Ada berbagai macam kotoran batin yang bisa dilenyapkan dan harus dilenyapkan dengan dasana. Dasana tidak lain adalah dengan pandangan terang. Ini adalah kata lain dari vipassana. Jadi kalau di Indonesia atau di Myanmar, di Thailand, di Myanmar terutama, sering menggunakan istilah vipassana. Akan tetapi, kalau di negara seperti Sri Lanka biasanya sering menggunakan istilah vidarsana, dari kata vidassana. Nah, dasana di sini adalah vipassana. Nah, di sana Sang Buddha menyampaikan bagaimana seseorang memiliki perhatian yang tidak bijak, dan seseorang memiliki perhatian yang bijak melalui dasana. Nah, seseorang yang terus berpikir-pikir tentang masa lampau, bertanya-tanya, memunculkan keraguan-raguan berkenaan dengan masa lampau, apakah di masa lampau saya ada, ataukah di masa lampau saya tidak ada? Kalau saya ada, saya bagaimana? Apa nasib saya? Dan setelah ada menjadi seperti ini, dulunya saya seperti apa? Berpikir-pikir tentang hal tersebut, ternyata itu adalah ayoniso manasikara, perhatian yang tidak bijak. Kenapa? Karena ketika berpikir-pikir tentang apakah saya ada atau tidak ada di masa lampau, bagaimana saya, apa yang terjadi dengan saya di masa lampau, di situ memunculkan persepsi adanya aku, adanya self, adanya diri. Kotoran batin yang berkenaan dengan persepsi adanya aku semakin berkembang. Dan itu adalah ayoniso manasikara. Tetapi ironisnya, umat Buddha malah suka, lebih tertarik dengan pembicaraan tentang kehidupan yang lampau. Berpikir-pikir, oh saya dulu dilahirkan sebagai apa, saya bagaimana, nasib saya seperti apa. Malahan suka berpikir demikian tanpa disadari. Hati-hati, ini adalah ayoniso manasikara, perhatian yang tidak bijak. Kenapa? Persepsi adanya aku semakin kuat, semakin tumbuh kalau tidak hati-hati. Dan tidak hanya berkenaan dengan berpikir tentang yang lampau, yang akan datang juga sama.
Apakah di masa mendatang saya ada atau tidak ada? Bagaimana saya di masa mendatang? Apa saya di masa mendatang? Setelah menjadi begini nanti akan menjadi apa lagi? Berpikir-pikir demikian, sesuatu yang belum terjadi, itu akan memunculkan self-notion. Kecenderungan bahwa ada aku, ada self. Dan itu adalah ayoniso manasikara. Perhatian yang tidak bijak. Bahkan sebenarnya, berpikir-pikir tentang yang sekarang, apakah saya ada atau tidak ada, selama di situ ada kecenderungan, gagasan, ide bahwa ada aku, ketika itu muncul, itu juga bagian dari ayoniso manasikara. Perhatian yang tidak bijak. Itulah kenapa, kalau tadi pagi ada yang bertanya, bagaimana dengan meditasi menggunakan kesadaran pasif? Salah satu tujuan dari meditasi menggunakan kesadaran pasif yang itu muncul karena kebijaksanaan, bukan karena apatis, bukan karena masa bodoh, bukan karena ketidaktahuan, tapi itu muncul karena kebijaksanaan adalah supaya gagasan, ide, persepsi adanya aku, self ini semakin terkikis. Di dalam melihat, seseorang dilatih, itu hanya sekadar pengalaman melihat. Tidak memunculkan gagasan ide bahwa ada aku. Ada aku di sini, ada aku di luar sini. Tidak memunculkan ide demikian. Di dalam mendengar, itu juga hanya sekedar pengalaman mendengar. Tidak memunculkan ide gagasan bahwa ada aku yang mendengar. Atau ada aku, suara orang lain, suara self yang lain yang sedang didengar. Tidak memunculkan ide demikian. Kenapa? Mau tidak mau, diaku tidak diakui, ketika ada ide demikian, walaupun itu sangat sering muncul, tetapi itu adalah bagian dari ayoniso manasikara. Perhatian yang tidak bijak. Ketika kita berpikir-pikir tentang aku, itu adalah perhatian yang tidak bijak. Nah, mempraktikkan meditasi menggunakan bare attention, perhatian yang apa adanya, perhatian yang pasif, kesadaran yang pasif, itu adalah supaya gagasan ide bahwa aku sebenarnya hanya sekedar fenomena yang muncul kemudian lenyap, itu akan muncul di sana. Gagasan tentang aku itu akan semakin terkikis. Dan ketika itu dilakukan, itu juga bagian dari yoniso manasikara, perhatian yang bijak. Nah, di dalam dasana pahatabhasawa di sini, yoniso manasikara, perhatian yang bijak adalah ketika seseorang memperhatikan 4 kebenaran mulia. Seseorang berusaha mengupayakan untuk memahami apa itu duka, penderitaan. Apa yang menyebabkan duka itu muncul. Bagaimana duka itu lenyap dan jalannya untuk melenyapkan penderitaan. 4 kebenaran mulia. Ketika seseorang hidup selaras demi untuk memahami 4 kebenaran mulia, orang demikian adalah orang yang memunculkan, mengembangkan yoniso manasikara. Kalau tadi syarat untuk bisa menghancurkan 3 belenggu mencapai sotapanna adalah salah satunya yoniso manasikara. Dan apa yang dimaksud dengan sotapanna? Dari kata sota apana. Apana adalah yang telah memasuki. Sota adalah arus. Yang telah memasuki arus. Lantas arus apa? Tidak lain adalah arus jalan mulia berunsur 8. Dikatakan sebagai seorang sotapanna yang menghancurkan 3 belenggu karena hidupnya sudah sesuai dengan jalan mulia berunsur 8.
Nah, di dalam 4 kebenaran mulia di sini, salah satunya tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8. Sebagai apa? Sebagai kebenaran mulia yang keempat. Artinya kalau seseorang mengupayakan hidupnya sesuai dengan jalan mulia berunsur 8, berusaha untuk mengembangkan pandangan yang benar, pikiran yang benar, ucapan perbuatan yang benar, mata pencaharian yang benar, memiliki daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar, adalah seseorang yang memperhatikan yoniso manasikara, perhatian yang bijak. Jadi alih-alih berpikir-pikir yang membawa kepada kotoran batin, tetapi merenungkan ajaran Sang Buddha yang berkenaan dengan 4 kebenaran mulia yang tujuannya adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Dan itu adalah perhatian yang bijak. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Sangwara Pahatabasawa. Ada kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan sangwara, dengan menutup indera. Menutup indera di sini bukan mata ditutup, telinga ditutup, hidung ditutup, tidak. Lebih kepada menjaga indera-indera kita. Yang tadi malam juga pernah disampaikan di sini. Tadi malam ya, tadi malam ada SPD. Menjaga indera-indera kita. Kenapa? Karena banyak kotoran batin ini muncul karena indera-indera kita tidak dijaga ketika kontak dengan objek-objeknya. Mata melihat objek yang menyenangkan, keserakahan muncul. Melihat yang tidak menyenangkan, kebencian muncul. Telinga mendengarkan suara-suara yang tidak menyenangkan, kemarahan muncul. Mendengarkan suara-suara yang menyenangkan, keserakahan muncul, dan seterusnya. 6 indera kita ini terus diombang-ambingkan oleh berbagai macam kotoran batin ketika kontak dengan objek-objeknya. Makanya pernah diumpamakan oleh Sang Buddha bahwa 6 indera kita itu diibaratkan seperti kampung yang kosong. Jadi ada orang yang berlari karena dikejar oleh beberapa perampok, kemudian memasuki kampung yang kosong. Dikiranya aman karena tidak ada manusia dan sebagainya, maka dikiranya aman. Tetapi kemudian ada seseorang yang datang dan mengatakan, tahu tidak bahwa kampung ini adalah tempat di mana para perampok berdiam. Biasanya kalau mereka habis merampok di kampung tertentu, kemudian akan datang ke sini. Kalau kamu masih di sini, wah bahaya. Kamu bisa dibunuh. Kalau dia lari. Untuk menyelamatkan diri. Nah, 6 indera kita itu seperti kampung kosong. Ya kalau kita perhatikan, ya mata sekedar mata sebenarnya. Tetapi kemudian ada perampok yang tinggal di situ. Yang berbahaya. Perampoknya siapa? Adalah objek-objek yang berhubungan dengan 6 indera kita. Kalau hanya sekedar mata, ya itu sekedar mata. Akan tetapi kemudian ketika mata melihat objek, nah disitulah berbagai macam bahaya muncul. Seperti perampok yang datang. Bahaya muncul karena apa? Keserakahan bisa muncul, kebencian bisa muncul, kotoran batin bisa muncul. Ketika mata berhubungan dengan objek yang berada di luar atau bentuk. Hanya sekedar telinga tidak begitu bermasalah. Tetapi begitu ada suara, bisa muncul keserakahan, kebencian, berbagai macam kotoran batin muncul. Seperti halnya perampok. Dan itulah kenapa kita harus menjaga 6 indera kita. Yang salah satunya dengan kita memperhatikan perhatian. Sati, kita punya perhatian. Kita harus punya perhatian agar setiap
ada kotoran batin yang muncul berkenaan dengan 6 indera kita ketika berhubungan dengan objek, paling tidak akan dideteksi. Nah, dengan perhatian akan mendeteksi apapun kotoran batin yang muncul ketika 6 indera kontak dengan objek, dan dengan kebijaksanaan akan memotongnya. Nah, maka ketika seseorang melakukan demikian, hidup dengan menjaga indera-inderanya sehingga kotoran batin tidak muncul, dia artinya juga tengah memiliki yoniso manasikara, perhatian yang bijak. Yang ketiga adalah padi sewana pahatabasawa. Ada kotoran-kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan cara ketika menggunakan apa? Menggunakan kebutuhan pokok kita. Nah, kalau di sana Sang Buddha menyampaikan 4 kebutuhan pokok. Ketika menggunakan makanan, menggunakan sandang, menggunakan tempat tinggal, menggunakan obat-obatan. Ini juga penting. Karena apa? Ketika menggunakan apa yang kita butuhkan, seringkali di sana memunculkan kotoran batin. Salah satu contohnya adalah ketika menggunakan makanan, ketika kita makan. Oh, banyak kotoran batin yang muncul ketika makan. Ketika makanan itu enak, keserakahan muncul. Dan nanti akan datang lagi. Sudah ditengarai, oh ini restorannya enak di sini. Nanti datang lagi. Ketika makanan tidak enak, muncul kebencian. Nah, itulah kenapa kemudian Sang Buddha menyampaikan, menganjurkan kepada kita ketika kita makan munculkan perenungan. Merenungkan bahwa saya makan bukan untuk kesenangan, bukan untuk pemabukan, bukan untuk mempercantik, memperindah diri, tetapi hanya untuk melangsungkan hidup, menjaga tubuh ini, untuk membantu dalam kehidupan bermoral, kehidupan yang luhur. Saya makan untuk melenyapkan rasa sakit yang lampau karena lapar, tapi tidak menimbulkan rasa sakit yang baru karena kekenyangan. Nah, itulah dengan kita merenungkan demikian, maka kotoran batin yang bisa muncul hanya gara-gara makanan itu tidak muncul. Kenapa? Makan sekadar untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Karena ada juga kalau seseorang tidak paham dhamma, ketika ditanya sebenarnya apa sih tujuan hidup? Tujuan hidup ya makan. Pokoknya makan saja sampai mati. Ada yang demikian juga. Ya memang kalau kita mendengar demikian terasa aneh. Kalau kita sudah paham dhamma memang terasa aneh, tetapi itu terjadi. Terjadi di luar sana. Kalau seseorang tidak punya teman yang baik, tidak datang ke wihara, tidak mendengarkan dhamma, bisa demikian punya pandangan. Apa sih tujuan hidup? Hidup ya untuk makan. Pokoknya untuk bersenang-senang saja. Pokoknya happy saja. Nah, tetapi ketika kita mengenal dhamma, oh kita melihat bahwa ada kotoran batin yang bisa muncul. Maka alih-alih hidup untuk makan, kemudian diganti makan sekadar untuk bisa bertahan hidup. Sehingga ketika makan tidak enak, yang penting itu sehat, ya tidak memunculkan kebencian. Ketika makanan tersebut lezat, tidak memunculkan keserakahan. Toh itu juga hanya sekadar untuk melangsungkan hidup. Nah, dengan demikian, seseorang yang melakukan demikian ini juga bagian dari yoniso manasikara, perhatian yang bijak. Nah, ini adalah yang ketiga. Yang keempat adalah pariwajjana pahatabasawa. Adalah ada berbagai kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan cara pariwajjana. Pariwajjana adalah menghindar. Yang dimaksud dengan menghindar di sini adalah
menghindar dari apapun hal yang nantinya kalau kita bertemu, kita berasosiasi, kita malahan memunculkan kotoran batin. Contohnya, kalau mungkin suatu saat Bapak Ibu pergi ke hutan, kemudian bertemu dengan gajah liar, kira-kira apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu? Apakah kemudian mentang-mentang menjadi Buddhis membacakan Karaniyamita Sutta supaya gajahnya bisa nunduk? Wah, tidak demikian. Sang Buddha mengatakan, candang hati pariwajati. Ketika ada gajah liar, ia harus menghindar. Jangan mentang-mentang merasa punya cinta kasih, wah dibacakan, nggak bisa. Ketika ada binatang liar kita bertemu, ya lebih baik kalau kita bisa menghindar, kita menghindar. Dan tidak hanya itu saja, bahkan ketika bertemu dengan seseorang yang berperilaku buruk, yang kita belum tahan. Nah, kadang-kadang kita karena atas dasar kasih sayang nggak apa-apa kita berteman dengan mereka yang berperilaku buruk. Iya, kalau kita tahan nggak apa-apa, itu bagus. Kita bisa menarik mereka untuk melakukan yang terbaik. Tapi kalau kita merasa bahwa kita masih bisa terseret, hati-hati. Misalnya apa? Kita berteman dengan mereka yang suka mengkonsumsi misalnya narkoba dan sebagainya. Berasosiasi dengan mereka. Kalau kita memang punya ketahanan mental, oh itu bagus. Kita bisa menasihati mereka, bisa membawa mereka ke jalan yang benar. Tapi kalau kita ternyata masih rentan, daripada kita berasosiasi, cobalah menghindar untuk sementara. Dan ini juga terkadang menjadi pertanyaan, Bante, kalau misalnya saya bertemu dengan orang yang kalau saya bertemu itu selalu memunculkan kebencian, boleh tidak kalau saya menghindar? Ya nggak apa-apa. Kalau memang dengan cara demikian, kebencian menjadi lenyap, menjadi tenang, tidak masalah. Tapi kalau batin kita sudah tahan, ya memang baik kita berasosiasi, kita membawa mereka ke jalan yang benar. Maka kita harus tahu diri, kita sudah bisa bertahan atau kita masih rentan. Kalau kita masih rentan, lebih baik ketika ada bahaya, lebih baik menghindar. Nah, ini juga bagian dari perhatian yang bijak, karena kita tahu. Yang selanjutnya adalah adiwasana pahatabasawa. Ada kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan cara bertahan. Nah, terkadang kita tidak bisa menghindar. Nah, sebagai contoh kalau tadi, kalau kita bertemu dengan gajah yang liar, kalau bisa kita menghindar. Lari kita. Kita bertemu dengan binatang buas, kalau bisa kita lari. Menghindar. Bahkan kami para biku juga boleh lari juga. Kalau memang dikejar. Karena suatu saat saya juga pernah dikejar juga sama gajah. Lari juga. Tapi yang namanya manusia itu aneh loh. Kita sudah lari jauh. Begitu gajahnya sudah tidak mengejar, kita cari lagi gajahnya mana ya. Memang manusia itu kepo sekali. Kalau kita bertemu dengan ular yang ganas, berbisa, ya kita harus menghindar. Tapi kalau kemudian ternyata sudah tidak bisa menghindar, kita sudah digigit oleh ular tersebut, apa yang mesti kita lakukan? Saya pernah berasosiasi dengan para biku hutan, mendapatkan wejangan. Kalau kita bertemu dengan gajah, kita harus lari. Larinya juga harus zigzag. Karena kalau kita larinya lurus, lomba lari dengan gajah, percuma, kita kalah. Dia itu cepat sekali kalau lari. Karena kakinya panjang kan. Kemudian kalau kita naik pohon, jangan pohon yang kecil. Percuma, digoyang-goyang, roboh.
harus pohon yang besar. Tapi kalau kita bertemu dengan beruang, bisa naik pohon, tapi pohon yang kecil. Kalau pohon yang besar, dia bisa naik. Nah sekarang kalau kita tergigit ular berbisa, apa yang harus kita lakukan? Ada dua cara. Bisa dipilih. Mau mati gelisah atau mati tenang. Ya kan begitu kan? Kalau mau mati gelisah, teriak-teriak minta tolong di hutan. Siapa yang nolong juga, nggak ada orang. Tapi kalau kita mau mati tenang, ya sudah bersabar. Adiwasana, kita bersabar, kita menahan. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa menghindar, hindar. Pariwajana. Tapi kalau kemudian kita tidak bisa menghindar, dan mau tidak mau kita sudah tidak ada pilihan lain, ya kita harus mempraktikkan kesabaran, adiwasana. Berusaha untuk tenang, berusaha untuk sabar, berusaha untuk tetap batin seimbang. Maka terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan, kita berusaha untuk adiwasana, untuk bersabar. Ketika kita misalnya suatu kali kita datang, kami para biku juga, ya kadang-kadang datang dari tempat yang jauh, ke wihara tertentu, di tengah jalan tidak makan gitu kan. Ya sering juga kita mengalami demikian. Ya kalau kita masih bisa makan, ya makan gitu kan. Kita tidak kemudian menjadi seorang yang tidak makan gitu kan. Enggak, kita makan, setiap hari kita makan. Tapi kalau kemudian karena kondisi situasi tertentu yang memang tidak bisa kita hindari dan kita tidak mendapatkan makanan, ya sudah. Mau bagaimana lagi? Yang bisa kita lakukan adalah adiwasana, bersabar. Kita bersabar, kita bertahan, kita menahan diri. Sehingga tidak memunculkan kotoran batin. Utamanya adalah kebencian. Kita bersabar saja. Nah dengan demikian itu juga bagian dari apa? Perhatian yang bijak. Bersabar. Ketika duduk meditasi, sakit, ya bersabar. Adiwasana. Ketika haus, kita bersabar. Itu juga adiwasana. Ketika kita panas atau kita terlalu dingin, ya ketika kita bisa bersabar, itu juga bagian dari yoniso manasikara, perhatian yang bijak. Dan itu juga patut layak untuk kita lakukan. Kita tinggal di tempat tertentu, ternyata banyak nyamuk, ya kita tetap bersabar, tidak komplain, tidak kemudian kita marah-marah. Kalau kita bisa menghindar, menghindar. Tapi kalau tidak bisa, ya bersabar. Itu yang bisa kita lakukan. Dan ketika itu dilakukan, itu adalah juga bagian dari perhatian yang bijak. Nah yang selanjutnya adalah winodana pahatabasawa. Adalah kotoran-kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan pembersihan, cleansing, pembersihan. Artinya apa? Ini sebenarnya apa yang dilakukan di dalam seseorang memiliki daya upaya benar. Jadi kapanpun kotoran batin itu muncul, apakah yang berkenaan dengan pikiran-pikiran tentang kesenangan indera, atau pikiran-pikiran tentang kebencian, atau pikiran-pikiran tentang ingin melukai yang lain, ingin merugikan yang lain, atau apapun bentuk pikiran yang buruk, apapun itu, begitu itu muncul, langsung diupayakan untuk melenyapkan. Jadi tidak membiarkan pikiran-pikiran buruk tersebut muncul, apalagi berkembang. Begitu muncul, langsung dilenyapkan. Dengan apapun cara yang bisa kita lakukan. Tentu caranya bisa berbagai macam. Kalau saya sampaikan di sini, waktunya nggak cukup. Nah, dengan apapun cara bisa kita lakukan untuk melenyapkan apapun kotoran batin yang muncul. Nah, kalau itu dilakukan, itu disebut winodana pahatabasawa, dan itu juga bagian dari perhatian yang bijak. Nah, yang terakhir, karena ada 7, yang terakhir adalah bawana pahatabasawa. Ada asawa-asawa kotoran batin
yang harus dilenyapkan dengan cara bawana. Bawana adalah pengembangan. Jadi ada kualitas-kualitas batin yang mesti dikembangkan. Yang tidak lain adalah 7 faktor pencerahan. Mengembangkan perhatian, mengembangkan penyelidikan di dalam dhamma, terutama objek yang diperhatikan, mengembangkan wirya semangat, mengembangkan kegiuran piti, kegairahan, mengembangkan pasadi ketenangan, mengembangkan samadhi konsentrasi, dan mengembangkan UPK keseimbangan batin. Nah, 7 faktor pencerahan ini harus dikembangkan. Untuk apa? Melenyapkan kotoran batin. Tetapi juga harus diingat, 7 faktor ini dikatakan sebagai faktor-faktor pencerahan tentunya apabila arah dari tujuan mengembangkan faktor-faktor ini adalah viveka nisitang, viraga nisitang, niroda nisitang, vosaga parinaming. Artinya apa? Perhatian dikatakan sebagai perhatian yang merupakan faktor pencerahan kalau ini juga berdasar pada viveka yang tujuannya adalah untuk kelengangan dari kotoran batin. Untuk apa? Membebaskan batin dari kotoran batin, viveka nisitang. Yang tujuannya adalah untuk melenyapkan kemelekatan, melenyapkan nafsu, viraga nisitang. Yang tujuannya adalah niroda, adalah kepadaman dari segala kotoran batin. Yang tujuannya adalah vosaga parinaming, untuk mematangkan batin di dalam pembebasan vosaga nibbana. Nah, kalau perhatian ini diarahkan ke sana untuk pelenyapan kotoran batin, untuk pembebasan, maka itu disebut sebagai sambojangga, sebagai faktor pencerahan. Dan ini yang mesti dikembangkan. Karena tidak semua yang disebut sebagai sati itu harus yang baik. Makanya kan ada mica sati kan, ada perhatian yang tidak benar, perhatian yang salah. Kenapa? Tidak membawa kepada pencerahan. Nah, sehingga di sini harus apa? Perhatian yang dikembangkan, perhatian yang nanti arah tujuannya adalah untuk pelenyapan kotoran batin, untuk pembebasan. Penyelidikan terhadap dhamma di sini bisa adalah objek, kondisi, fenomena yang sedang diperhatikan, itu juga tujuannya adalah untuk pelenyapan kotoran batin, untuk pembebasan. Dan yang lainnya juga sama. Dan kalau itu dilakukan, itu juga bagian dari yoniso manasikara, perhatian yang bijak. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada 7 hal yang bisa kita lakukan untuk melenyapkan kotoran batin, yang ketika 7 hal ini dilakukan, maka seseorang tengah mengembangkan yoniso manasikara, perhatian yang bijak. Dan ingat, ketika 7 hal ini dilakukan, artinya seseorang juga tengah mengupayakan batin untuk berkembang, atau tengah mengembangkan batin atau citta bawana. Dan itulah yang sesungguhnya disebut sebagai meditasi yang diajarkan Sang Buddha. Maka mempraktikkan yoniso manasikara, perhatian yang bijak, adalah seseorang yang juga mempraktikkan meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dan itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dengan baik dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua senantiasa maju dalam dhamma, batin kita berkembang mengarah kepada nibbana. Sabisata bawantus kitata, semoga semua makhluk berbahagia.